Reformasi. Apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata reformasi? Yuk kita ingat kembali. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan besar yang disebabkan karena krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini menjalar di semenanjung Thailand, Malaysia, Korea Selatan, hingga Indonesia. Tentunya dampak kerusuhan ini sangatlah besar. Belum lagi, banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin menambah sulit kondisi saat itu. Kemiskinan dan kelaparan merajalela. Tentunya ini semua bertentangan dengan nilai Pancasila yang membuat masyarakat marah dan puncaknya Presiden mengundurkan diri. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Hal ini kemudian yang melatar belakangi terjadinya reformasi. Kemunculan reformasi tentu membawa perubahan. Beberapa hal yang berubah secara fundamental dari reformasi pemerintahan yang sebelumnya tidak ada pada Orde Baru, seperti keterbukaan pers, penindakan terhadap setiap pelaku korupsi melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan implementasi pemerintahan yang lebih demokratis. Hal-hal tersebut dilakukan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie dengan membentuk kabinet yang diberi nama Reformasi Pembangunan di tahun 1998 dengan melaksanakan pemilu tahun 1999. Pemilu 1999 tak terlepas dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 bentukan DPR RI bersama Presiden B.J. Habibie. Dalam hal jumlah partisipasi, partai politik sebagai peserta pemilu tahun 1999 memiliki perbedaan dengan masa Orde Baru karena menerapkan sistem multi-partai. Menurut Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum P3KPU, setelah dilakukan verifikasi, hanya tercatat ada 48 partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu tahun 1999. Nah, Sobat Pancasila, berikutnya kita akan membahas tentang pemerintahan Presiden Indonesia yang keempat, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut sebagai Gus Dur. Beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 2 tahun, yaitu sejak 1999 hingga 2001. Memang penuh warna dengan kebijakan yang mengundang kontroversi, namun juga banyak yang membawa perubahan signifikan. Mari kita ulas beberapa kebijakan penting yang bisa jadi bahan pembelajaran menarik. Yang pertama, kebebasan pers dan pembubaran Departemen Penerangan. Gus Dur ingin Indonesia bebas dari pengaruh Orde Baru, salah satunya dengan membubarkan Departemen Penerangan. Apa sih Departemen Penerangan itu? Departemen Penerangan menyelenggarakan penerangan melalui media penerangan, antara lain seperti radio, film, playstone foto, cetakan, kendaraan, mesin stensil, dan mesin ketik. Dengan langkah ini, ia memastikan pers bisa bergerak lebih bebas dan kritis. Bayangkan seberapa besar dampaknya terhadap kebebasan berpendapat dan jurnalisme di Indonesia. Pada era reformasi, ketika Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2001 hingga 2004, kebijakan politiknya menekankan pada stabilitas politik dan ekonomi setelah krisis 1998. Beberapa kebijakan pentingnya meliputi: yang pertama, ada desentralisasi dan otonomi daerah. Melanjutkan kebijakan desentralisasi yang dimulai pada era sebelumnya, Megawati memperkuat otonomi daerah untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan lokal. Yang kedua, pemberantasan korupsi.
Megawati mendukung pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2003 sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang ketiga, ada privatisasi BUMN. Dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah Megawati melanjutkan privatisasi beberapa badan usaha milik negara atau BUMN, meskipun kebijakan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Yang keempat, ada hubungan luar negeri. Megawati memperkuat hubungan internasional Indonesia terutama dengan negara-negara tetangga ASEAN dan Tiongkok, serta menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Jepang. Nah, Sobat Pancasila, selanjutnya kita akan membahas Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal dengan inisialnya SBY. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Beliau lahir 9 September 1949 dan juga merupakan Presiden Indonesia yang ke-6 yang telah menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. SBY merupakan presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY bersama wakil presidennya Muhammad Yusuf Kalla terpilih dalam pemilu presiden 2004 dan juga memerintah dalam Kabinet Indonesia Bersatu-Satu. Lalu, SBY berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009. Kali ini bersama wakil presidennya Budiono. Makin banyak janji sulit dipenuhi. Pada masa pemerintahan SBY, beliau menyebutkan bahwa tantangan dan permasalahan terbesar adalah bagaimana mengubah nasib puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah atau di sekitar garis kemiskinan ke arah yang lebih sejahtera. Nah, Sobat Pancasila, maka dari itu di sini kita akan membahas beberapa prestasi positif untuk pembangunan Indonesia yang telah dicetak oleh SBY selama 10 tahun terakhir. Halo Sobat Indonesia, selanjutnya kita akan melihat perjalanan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selama menjabat, beliau meluncurkan berbagai kebijakan penting yang berdampak luas bagi masyarakat dan masa depan Indonesia. Apa saja kebijakannya itu? Mari kita bahas satu persatu. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Yang pertama, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang biasa kita kenal sebagai BPJS. BPJS sendiri sebenarnya diluncurkan sejak 1 Januari 2014. Namun, Presiden Jokowi masih fokus untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanannya. Melalui Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, Jokowi menguatkan program BPJS untuk memastikan akses kesehatan yang lebih merata. Dengan dorongan kuat dari pemerintah, BPJS kini telah menjadi penopang layanan kesehatan untuk lebih dari 220 juta rakyat Indonesia. Meskipun tantangannya banyak, ini adalah komitmen Jokowi untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Yang kedua, hilirisasi nikel. Berikut adalah kebijakan hilirisasi nikel. Sejak 2020, pemerintah mulai memberlakukan larangan ekspor biji nikel mentah melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah konkret Jokowi untuk menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. Dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, Indonesia bisa mengolah nikel menjadi produk bernilai, seperti komponen baterai kendaraan. Ketiga, pengambilalihan saham Freeport. Salah satu kebijakan monumental lainnya adalah pengambilalihan saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Setelah beroperasi selama lebih dari 50 tahun di Papua, perusahaan ini akhirnya dikuasai oleh Indonesia pada tahun 2018. Melalui negosiasi panjang yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan tim pemerintah. Melalui kesepakatan ini, Indonesia mendapatkan 51% saham Freeport. Langkah ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola tambang nasional. Nah, itulah beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang telah mengubah wajah Indonesia. Dari segi kesehatan, kemandirian ekonomi, hingga infrastruktur. Semua itu untuk satu tujuan,
membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan maju. Terima kasih sudah menyimak, dan mari kita lanjutkan perjalanan bangsa ini bersama.